Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat parcel lebaran yang kalau udah jadi bisa sekokoh ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk parcel ini saya mendapatkan orderan 200 pieces. Ini belum jadi ya teman-teman ya. Nah, kira-kira gimana sih cara membuatnya? Teman-teman simak ya, karena ini bisa jadi ide cuan di bulan Ramadan ini. Nah, yang pertama kita siapkan dulu ya untuk isian parcelnya. Ini isian parcel yang memang diminta oleh customer saya ya. Jadi ada gula, ada wafer kaleng, ada minyak, ada sirup, ada mie, kemudian ada teh dan juga ada stik coklat seperti ini ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan keranjang Eriko 262. Ini ada stiker, kemudian untuk bagian ini dilapisi dengan lakban ya, agar nanti lebih aman ya, tidak merusak dari keranjangnya kalau semisal terkena lem. Kemudian kalau udah, ini bisa kita tata dulu untuk rangkaian dari isian parcelnya. Jadi ini kira-kira untuk tatanannya seperti apa, ini bisa kita coba untuk rangkai dulu ya teman-teman. Nah, kalau kira-kira rangkaiannya itu udah pas, ini nanti bisa langsung kita rekatkan menggunakan lem lilin ya, atau menggunakan lem tembak seperti ini. Jadi ini saya mulai dulu dari sirupnya, ini di bagian bawah ya. Nanti antara satu isian dengan isian yang lain itu nanti saling kita kaitkan ya teman-teman ya. Jadi saling kita lem ya, agar nanti lebih kokoh untuk isian parcel kita ya. Seperti ini kita rekatkan dulu ya untuk wafer kalengnya. Nah, ini antara sirup dan wafernya, kaleng wafernya ini juga kita lem ya teman-teman, agar nanti lebih kokoh. Lanjut ini kita lem untuk bagian minyaknya. Jangan lupa ini juga kita kasih lem. Selanjutnya untuk gulanya saya tempatkan di bagian atas kaleng wafernya ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian untuk tatanan mie testinya sedikit saya miringkan ya. Jadi tips dari saya kalau semisal menyusun isian parcel itu usahakan proporsional ya teman-teman, jangan berat sebelah ya. Usahakan untuk tatanannya itu sama, seimbang gitu ya, agar nanti untuk tampilan parcel kita itu juga terlihat lebih rapi dan nanti lebih memudahkan kita saat menggunakan atau saat melapisinya menggunakan plastik sering segel ya. Nah, di sini kebetulan untuk biskuit stick coklatnya itu kan ketiganya tuh nggak sama ya dengan mie testinya. Jadi sedikit saya naikkan dan saya rekatkan hanya pada kemasan gula dan minyaknya ya teman-teman. Nanti saya tampilkan ya untuk bagian belakang seperti apa. Nah, ini untuk tehnya ini saya rekatkan dengan plastik gulanya juga ya, agar nanti saat dipanaskan untuk plastik gulanya itu tetap berdiri kokoh ya, jadi tidak melengkung ke bawah gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk bagian belakang tampilannya seperti ini ya teman-teman. Dan selanjutnya ini bisa kita hias ya menggunakan slinger. Ini saya ada slinger yang cantik banget, ada motif bintangnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau samaan bisa lihat ya di link pembelian yang sudah saya tautkan. Ini murah banget harganya, kemarin saat saya beli itu saya dapat harga kisaran 2000-an. Panjangnya ini 2 meter, jadi bisa kita gunakan untuk 2 parcel ya. Tapi kalau harga yang saat ini kurang tahu ya, mungkin sedikit naik ya, karena memang kalau semisal mendekati hari lebaran seperti ini semua harga untuk bahan-bahan parcel itu naik ya. Nah, untuk bagian belakang tampilannya seperti ini kita potong aja dan bisa kita rekatkan. Selesai dihias menggunakan slinger, jangan lupa ya untuk membersihkan serabut lem ya yang mungkin ada. Dan di sini akan kita ukur untuk penggunaan dari plastik segelnya ya. Jadi untuk bagian bawah itu saya sisakan kurang lebih ukuran 10-15 cm. Dikira-kira saja ya teman-teman ya. Kemudian untuk bagian atas saya lebihkan kisaran 4 cm dari ketinggian isian parcel kita ya. Dan ini langsung bisa kita press dulu untuk plastiknya. Ini saya menggunakan alat press plastik ukuran 30 cm ya. Oh ya, untuk plastiknya di sini saya menggunakan ukuran 50 cm. Sebenarnya ini masih terlalu besar ya teman-teman ya, jadi kebesaran gitu. Kalau semisal teman-teman ingin membuat parcel dengan isian yang sama, teman-teman bisa menggunakan plastik ukuran 45 cm aja ya. Nah, karena bagian atas itu bentuknya seperti itu ya, jadi ini untuk potongan dari plastiknya itu saya menyesuaikan dengan isian parcel kita ya, jadi bentuknya kita sesuaikan ya teman-teman.
Nah, kalau udah, ini bisa kita gunting dulu ya. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Selanjutnya ini tinggal kita masukkan saja ya isian parselnya ke dalam plastik segelnya. Cara penggunaan plastiknya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, tadi kan ada sisa ya untuk bagian bawah. Ini untuk sisa plastiknya tinggal kita masukkan aja ke bagian dalam keranjangnya ya. Caranya seperti ini. Sedikit kita angkat ya teman-teman. Kita rapikan dulu. Usahakan untuk bagian atas sedikit kita kasih sisa ya. Jadi jangan terlalu mepet ya untuk bagian atas. Kemudian untuk selanjutnya kita akan panaskan plastik kita menggunakan alat yaitu heat gun seperti ini. Saya mulai dari bagian bawah mengelilingi keranjang kayak gini ya. Tidak perlu sampai rapet dulu ya, ini cukup kita kunci aja kayak gini. Nah, selanjutnya kita panaskan dari bagian belakang ya. Ini kalau misal isian parcel kita itu mudah melengkung ya, karena kalau misal plastik kita itu dipanaskan seperti ini, kadang itu untuk isian parcelnya itu sedikit ketarik ya. Jadi untuk isian parcelnya sedikit kita pegangi ya teman-teman ya, kayak gini. Kalau bagian belakang itu udah, kita lanjutkan ke bagian samping dulu ya teman-teman. Seperti ini sedikit saya pegangi agar isian parcelnya itu tidak bergeser ya. Kemudian ini juga bisa sedikit kita rapikan ya. Lanjut kita ke bagian samping satunya ya teman-teman. Nah, untuk sirupnya ini perlu dipegangi ya teman-teman, karena nanti takutnya ketarik ya. Kayak gini, agar nanti posisi dari isian parcel kita itu tidak bergeser ya. Oh ya, untuk penggunaan heat gun, saran saya jangan terlalu dekat ya teman-teman ya. Dan ini memang perlu kita gerak-gerakkan seperti ini ya. Karena kalau misal tidak kita gerak-gerakkan ini nanti panasnya itu hanya fokus di satu titik. Nah, kalau terlalu fokus di satu titik itu nanti akan membuat plastik segel kita itu mudah berlubang ya teman-teman. Jadi karena terlalu panas membuat plastik kita mudah berlubang ya. Kemudian untuk bagian bawah ini sedikit kita tarik-tarik kayak gini ya teman-teman. Kita tarik-tarik dikit. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk bagian bawah itu nanti juga kokoh ya untuk plastiknya. Kalau bagian bawah udah, kita ulangi untuk pemanasan di bagian atasnya. Karena kadang masih ada kerut-kerutan ya, jadi usahakan tidak ada kerutan. Kalau misal masih ada kerutan, kita heat gun lagi ya, kita panaskan lagi menggunakan heat gun seperti ini. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Dan selanjutnya ini bisa kita hias menggunakan selempang. Ini saya gunakan selempang ukuran 5 x 62 cm. Harganya itu murah banget ya. Harganya tuh kisaran 4.000 aja teman-teman udah dapatkan 10 pieces ya. Dan untuk penggunaan pitanya ini penempatannya saya tempatkan di sini. Nah, kayak gini teman-teman, cantik banget ya. Untuk pitanya saya juga buat sendiri. Dan yang terakhir tinggal kita pasang untuk hang tag lebarannya. Ini harganya murah banget, harga 9 ribuan aja teman-teman sudah mendapatkan 100 pieces ya. Dan alhamdulillah parcel lebaran kita sudah jadi. Gimana, mudah banget kan cara membuat parcel lebaran? Semoga ini bisa menjadi ide atau inspirasi bisnis di bulan Ramadan ini ya. Terima kasih sudah menonton, barakallahu fikum dan assalamualaikum.